Siapakah Bagus Sutapura Adipati Kawasen, penakluk Dipati Ungkur? Silsilah Dipati Ungkur dalam naskah Babad Bupati Bandung. Dalam naskah Babad Bupati Bandung, silsilah Dipati Ungkur dikaitkan dengan dua tokoh yang berpengaruh di Bandung, yaitu Adipati Karatamana yang menurunkan keluarga Bupati Batulaya dan Raden Haji Abdul Manap, atau lebih dikenal sebagai Dalem Mahmud. Menurut FDH dalam bukunya Priangan, Batulayung dahulu merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Bandung, sebelah timur Kabupaten Cianjur, sebelah barat Kabupaten Parakan Muncang, sebelah utara Kabupaten Sukapura. Pada tahun 1802 Kabupaten Batulayang dibubarkan dan wilayahnya kemudian digabungkan dalam Kabupaten Bandung. Sebagai kabupaten yang bertetangga, hubungan Kabupaten Bandung dengan Batulayang memiliki keterkaitan secara silsilah melalui perkawinan, sebagaimana keluarga Kabupaten Bandung. Silsilah keluarga Batulayang yang mengambil puncuknya yaitu tokoh Parbu Siliwangi. Silsilah Adipati Karatamana yaitu kemudian menurunkan keluarga Bupati Batulayang dan juga terkait dengan tokoh Dipati Ungkur. Puncuknya berawal dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang memiliki putra bernama Prabu Kunter atau Sunen yang berkuasa di negaranya di Gunung Patuha. Prabu Kunter memiliki anak bernama Prabu Jaya Pakuan, sedangkan sang Adipati Karatamana adalah cucu dari Prabu Jaya Pakuan dari putranya bernama Prabu Larangjiwa. Adipati Karatamana adalah anak tertua dari Prabu Larangjiwa, sedangkan putra bungsunya bernama Kiai Ageng. Sang Adipati Karatamana yang setelah wafat dikuburkan di muara Sungai Cisondari merupakan 3 orang putra, yaitu Ki Gedeng Rungkang, Ki Gedeng Kerti Manggala, dan Raden Tumanggung Surya Dharma. Keterkaitan sang Adipati Karatamana dengan Dipati Ungkur terjadi melalui perkawinan putra sulungnya, yaitu Gedeng Rungkang yang menikah dengan putri Kiai Dipati Ungkur. Garis silsilah anak tertua sang Adipati Karatamana ini yang kemudian menurunkan anak keturunannya di daerah Cipatik. Masih dalam naskah Babad Bupati Bandung, tokoh Dipati Ungkur juga terkait dengan silsilah Dalem Haji Abdullah Manap atau Eyang Mahmud, seperti juga silsilah Adipati Karatamana. Silsilah Raden Haji Abdullah Manap juga dimulai dari tokoh Prabu Siliwangi. Dituliskan bahwa Prabu Siliwangi memiliki putra bernama Prabu Guru Gantangan. Putra dari Prabu Ganteng yaitu Prabu Lingga Pakuan memiliki putra yaitu Prabu Panda Ungkur. Raden Haji Abdullah Manap merupakan cucu dari Prabu Panda Ungkur dari putranya yang bernama Dalem Natarija yang dikuburkan di Sentak Dulak. Prabu Pandan Ungkur menurut naskah sejarah Bandung adalah penguasa Timbangten yang merupakan kerajaan bawahan vasal Pajajaran. Keturunan Prabu Panda Ungkur kemudian adalah Dipati Agung dan Dipati Ungkur. Saat Rangga Gempol dicopot dari kedudukannya sebagai Wedana Bupati Priangan, Sultan Agung menunjuk Dipati Ungkur sebagai penggantinya. Salah satu tugas besar yang kemudian diberikan kepada Dipati Ungkur oleh Sultan Agung adalah menyerang kedudukan Belanda di Batavia. Karena gagal menjalankan tugas yang disembannya, Dipati Ungkur kemudian memilih untuk melakukan perlawanan terhadap Sultan Mataram. Pemberontakan ini kemudian berhasil dipadamkan dan Dipati Ungkur berhasil ditangkap untuk dibawa ke Mataram. Pemberontakan Dipati Ungkur terhadap Mataram. Dalam mengkaji sosok seorang Dipati Ungkur merupakan julukan untuk Bupati daerah Ungkur atau Tatar Ungkur. Menurut kelompok Saya Sepak Terjang, Dipati Ungkur sendiri tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemberontak atau pengkhianat. Malah sejak awal Dipati Ungkur sendiri telah diperintahkan oleh Susuhan Mataram untuk melaksanakan penyerangan terhadap kompeni Belanda di Batavia. Saat itu dalam penyerangan Dipati Ungkur bersama pasukan Mataram dari Kartasura yang dipimpin oleh Tumanggung Narapaksa. Ketidaksabaran Dipati Ungkur untuk langsung menyerang Batavia, kompeni Belanda
dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Kekuatan pasukan Dipati Ukur tidak bisa mengimbangi kekuatan yang akhirnya pasukan Dipati Ukur harus menderita kekalahan, yang membuat Dipati Ukur tertekan dan melarikan diri ke hutan, sekaligus mengurangkan niatnya untuk menyerbu kembali ke Batavia. Bertubi-tubi tekanan yang harus dirasakan oleh Dipati Ukur yang membuat dia berniat bertemu dengan Bupati Sunda lainnya untuk menyuruhkan pengurangan penyerbuan terhadap Batavia, karena percuma menyerang kompeni yang memiliki kekuatan yang kuat dibandingkan kekuatan pasukan Mataram. Karena seruan Dipati Ukur seolah-olah sebagai suatu pemberontakan atau pengkhianatan yang akhirnya Mataram memerintahkan Tumanggung Narpaksa untuk menangkap Dipati Ukur yang akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Kartasura untuk diserahkan kepada susuan Mataram. Dipati Ukur dengan pasukannya akhirnya mati dibunuh. Mengapa Dipati Ukur ini yang menganggap pemberontak, dan apa yang menyebabkan Dipati Ukur seolah-olah memberontak? Alasan pemberontakan. Yang pertama adalah Dipati Ukur telah melakukan beberapa kali penyerbuan terhadap Batavia, dan beberapa kali itulah kekalahan yang harus diterimanya, yang menyebabkan banyak kerugian terhadap kekuatan pasukannya. Yang kedua adalah setelah kekalahan itu, Dipati Ukur dengan pasukannya melarikan diri ke hutan, tepatnya daerah pegunungan. Di situ Dipati Ukur merasakan ketakutan akan hukuman yang diterimanya setelah pelariannya itu. Yang ketiga, Dipati Ukur syirik dengan Mataram karena hampir beberapa daerah pasukan dan tanah Sunda berhasil didudukinya, yang membuat Dipati Ukur merasa seperti dijajah oleh kekuatan. Yang keempat, suatu ketika Dipati Ukur sempat meminta bantuan Raja Banten untuk membantunya melawan Mataram, tetapi Raja Banten tak menggerubis Dipati Ukur. Akhirnya Dipati Ukur mengutus beberapa pengikut untuk datang ke Batavia, menghadap kompeni Belanda untuk meminta kesediaannya membantu Dipati Ukur, dan akhirnya kompeni Belanda menyanggupinya dengan kesepakatan dan syarat-syaratnya. Dan kesimpulannya adalah tekanan dari rasa iri yang membuat Dipati Ukur tidak mau tunduk kepada Mataram. Dalam perspektif sejarah lokal dan untuk sejarah nasional, terbentuknya daerah Bandung yang dulunya sebagai Tatar Ukur tidak bisa dipisahkan akan sosok Dipati Ukur, yang dimana pemimpin yang asli berasal dari Pasundan, yang memang ingin sekali tanah Pasundan ini dikuasai oleh orang Pasundan sendiri, tidak ingin diduduki oleh kekuatan lain. Pasukan gabungan Demak dan Cirebon berhasil menaklukkan Galuh, Banten, Sunda Kelapa, dan Pakuan. Kerajaan Galuh merupakan sebuah kerajaan di bawah naungan Tarumanegara yang didirikan pada tahun 612 oleh Wertikandayun dan berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Islam Cirebon pada tahun 1528. Cerita lengkapnya sendiri adalah bahwa pada tahun 1524 datanglah Fadilah Khan ke Cirebon. Beliau adalah putra dari Sultan Huda di Samudra Pasai. Orang Portugis menyebut Fadilah Khan sebagai Veletha sebelum diangkat menjadi panglima prajurit Demak oleh Sultan Trenggono. Veletha diberi tugas untuk menyebarkan Islam di daerah kekuatan Pajajaran, yakni Cirebon. Membantu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, gabungan prajurit Demak dan Cirebon akhirnya pada tahun 1526 menguasai Banten. Kemudian Sunda Kelapa dan pelabuhan Pajajaran pun dapat dikuasai pada tahun 1527. Kerajaan Hindu Talaga Majalengka ditaklukkan tahun 1529. Panglima perangnya waktu itu adalah Pangeran Walangsungsang, dan puncaknya adalah pada tahun 1579. Gabungan prajurit Demak, Cirebon, dan Banten ini akhirnya dapat meruntuhkan pusaka pusat kerajaan Sunda Pakuan. VOC menguasai Jayakarta atau Sunda Kelapa. Mataram berambisi menguasai Tatar Sunda dengan selebih terdahulu menyerang VOC, menguasakan Dipati Ukur. Dari beberapa kerajaan penting di Lataran Sunda yang ditaklukkan oleh pasukan gabungan itulah
akhirnya semakin membuka jalan bagi Mataram untuk menguasai Tatar Sunda. Pada tahun 30 Mei 1619, VOC datang ke Jakarta yang waktu itu bernama Batavia untuk mendirikan kongsi dagang di sana. Kongsi dagang VOC ini cepat sekali maju pesat mendirikan kongsi dagang di sana karena VOC menerapkan sistem monopoli pada wilayah dagangannya, bahkan hingga ke wilayah dagang di daerah kekuasaan Mataram. Sontak saja Sultan Agung yang berkuasa waktu itu menjadi geram karena pola tingkah VOC ini membuat tata niaga Mataram menjadi tersendat. Merasa dirugikan oleh pola tingkah VOC, Mataram pada tahun 1628 memutuskan untuk menyerang Batavia. Gagal mencoba kembali di tahun 1629, tetapi gagal lagi. Pemberontakan di Pati Ukur tanggal 12 Juli pada tahun 1628. Datang utusan Mataram untuk Timbangten Tatar Ukur, membawa surat tugas dari Sultan Agung untuk memerintahkan Adipati Wangsanata atau disebut juga Wangsataruna alias Dipati Ukur untuk memimpin pasukannya dan menyerbu VOC di Batavia, membantu pasukan dari Jawa. Waktu itu bulan Oktober tahun 1628. Dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Sunda harus menunggu pasukan Jawa di Karawang. Sebelumnya nanti bersama-sama menyerang Batavia. Tapi setelah seminggu ditunggu ternyata pasukan dari Jawa tak juga kunjung. Atau sementara logistik makin menipis. Karena logistik yakin kian menipis dan takut kalau mental prajurit keburu turun. Maka Dipati Ukur memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke Batavia menggempur VOC. Sambil menunggu bantuan pasukan dari Jawa, baru 2 hari pasukan Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur berperang dalam VOC. Pasukan Jawa datang ke Karawang dan mendapat bahwa pasukan Sunda tak ada di sana. Tersinggung karena merasa tak dihargai, pasukannya membantu pasukan Sunda yang sedang mati-matian menggempur VOC. Pasukan Jawa ini malah memusuhi pasukan Sunda. Kegagalan Dipati Ukur menyerang VOC di Batavia. Di tengah kekelutan itu datang utusan dari Deyuh Ukur, membawa surat dari Enden Sebribon yang merupakan istri dari Dipati Ukur, yang menggambarkan bahwa para gadis, istri-istri prajurit dan bahkan dirinya sendiri pun hampir diperkosa oleh Panglima utusan Mataram dan pasukannya. Panglima dari Mataram itu sendiri ada di Deyuh Ukur dalam rangka mengantarkan surat dari Sultan Agung. Dan begitu mendengar bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Karawang, para panglima ini kemudian melampiskan kemarahannya dan memperkosa gadis-gadis dan juga merampas harta benda mereka. Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabuntela. Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu, sesampainya di Pabuntela langsung menghabisi para utusan Mataram. Sayangnya dari semua utusan itu ada 1 orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya. Dalam negara Kertabumi disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya itu tidaklah boleh gagal. Jika gagal maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka Panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati, mengaranglah ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukkan VOC. Semua kesalahan itu ditimpakan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun murka karena bagaimanapun juga mundurnya penyebab kalah Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur. Oleh karenanya Dipati Ukur dicap pengkhianat dan mau memberontak kepada Mataram. Jadi karena Dipati Ukur dianggap memberontak, maka Dipati Ukur pun oleh Sultan Agung pantas dihukum mati. Akhirnya
Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati. Penumpasan Dipati Ukur itu dipimpin langsung oleh Tumanggung Narapaksa dari Mataram. Dipati Ukur berencana membentuk Kabupaten Setatar, Sunda untuk menjadi kabupaten mandiri. Dari kenyataan itu, Dipati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sudah sekaligus harus menghadapi Mataram. Kekuatan pun disusun. Dipati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi kabupaten yang mandiri. Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju, sebagian Bupati Karawang, Ciasem, Salahkayang, Taraju, Sumedang, Panukuan, Limbangan, Malongkobo, dan sebagainya. Dan sebagian lagi tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sindangkasi, Ia Astamanggala dari Caurbiut, dan Ki Kawarangsa dari Surakarta. Penangkapan Dipati Ukur oleh Adipati Kawasen. Pernahkah Anda singgah berkunjung ke Banjarsari Ciamis atau sekedar melewatinya? Daerah ini ternyata menyimpan banyak cerita masa lalu yang mungkin sudah dilupakan oleh sebagian besar warga Ciamis, khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Selain jarang diungkap, penyebar luasan informasi pun memang terasa masih minim dan nyaris tidak terdengar, sehingga masyarakat umumnya tidak mengetahui sejarah Banjarsari. Pada tahun 1628, Sultan Agung menugaskan Dipati Ukur membantu pasukan Mataram menyerang kompeni di Batavia. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumanggung Barukesa, namun Barukesa tidak mengadakan hubungan dengan Dipati Ukur. Oleh karena itu, Dipati Ukur tidak dapat melakukan perundingan dengan Baureksa. Pada waktu yang telah ditentukan, Dipati Ukur memimpin pasukannya bergerak menuju Batavia untuk menyerang kompeni. Ketika pasukan Dipati Ukur tiba di Batavia, ternyata pasukan Mataram belum datang. Oleh karena itu, Dipati Ukur gagal mengusir kompeni dari Batavia. Kegagalan itu terjadi karena ketidakseimbangan persenjataan dan tidak mendapat dukungan dari pasukan Mataram. Padahal seharusnya pasukan Mataram yang menjadi kekuatan ini penyerangan dibantu oleh pasukan Dipati Ukur. Atas kegagalan menjalankan tugas dari Raja Mataram, rupanya Dipati Ukur berpikir, daripada ia menerima hukuman berat dari Sultan Agung, lebih baik ia tidak setia lagi terhadap Mataram. Dipati Ukur beserta jumlah pengikutnya mengabadikan kekuasaan Mataram dan melakukan gerakan pemberontakan terhadap Mataram. Sikap Dipati Ukur tersebut segera diketahui oleh penguasa Mataram. Pihak Mataram berusaha keras untuk menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Bila pemberontakan itu tidak segera ditumpas, akan merugikan pihak Mataram. Akhirnya pemberontakan Dipati Ukur dapat dipadamkan. Menurut versi Mataram, Dipati Ukur tertangkap dan dihukum mati di Mataram. Menurut sejarah Sumedang Babat, pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram berakhir pada awal tahun 1632. Naskah Ladian Oriental adalah naskah yang membuat tentang pemberontakan Dipati Ukur dan penangkapan Dipati Ukur oleh Bagus Sutapura. Naskah ini ditulis oleh Sukamandara yang pernah menjadi jaksa di Galuh. Peristiwa penangkapan Dipati Ukur oleh Bupati Kawasem ini menurut Profesor Dr. Emuch Herman Sumantri terjadi pada hari Senin tanggal 1 bulan Jumadil Awal tahun 1034 Hijriah, sekitar pertengahan tahun 1632. Berikut adalah cuplikan naskah Liden Oriental yang menceritakan tentang penangkapan Dipati Ukur oleh Adipati Kawasen. Hasil musyawarah para bupati yang akan diberi tugas menangkap Dipati Ukur yang memberontak. Kemudian Kiai Galuh Bendangnega mendapatkan senopati dari kawasan yang orang sedang bertapa untuk menangkap Dipati Ukur. Bagus Saputra lalu maju untuk berperang. Ia naik gunung Lumbung. Begitu Bagus Sutapura naik gunung Lumbung, Bagus Sutapura dijatuhi batu yang bernama Munding Jalo oleh Dipati Ukur. Batu itu kemudian ditangkap oleh Bagus Sutapura, kemudian dilemparkan dan menyangkut di pohon lalas. Berhubungan dengan ditangkapnya batu itu,
maka tempat itu dinamakan Batu Layak. Kemudian Bagus Sutapura menyerang sendirian sampai pengikut Dipati Ukur banyak yang tewas. Akhirnya Dipati Ukur dapat ditangkap oleh Bagus Sutapura, diikat kemudian dibawa ke Galuh. Sejarah Galuh yang disusun oleh Raden Padmakusuma merupakan salah satu naskah yang memuat tentang penangkapan Dipati Ukur oleh Bagus Sutapura. Naskah ini disusun berdasarkan naskah yang memiliki oleh Bupati Galuh Kusuma Dianingrat pada tahun 1836 sampai 1886 Masehi. Galuh RT Wridakusuma pada tahun 1819 Masehi dan RA Sukamandarang 1819 Masehi. Di antara naskah tersebut yang menceritakan penangkapan Dipati Ukur oleh Bagus Sutapura, Adipati Kawasan adalah Heun Kocapdiana, Kitumanggung, Geus Natuk Braris, Gunung Lembung, Duder Ngadalin, Jalankan Gunung Ngaji, Geus Dingsa Etugangang Perang. Pemberontakan Dipati Ukur yang berlangsung lebih kurang 4 tahun pada tahun 1628 sampai 1632 merupakan faktor penting yang mendorong Sultan Agung tahun 1630-an memecah wilayah Priangan di luar Sumedang menjadi beberapa kabupaten, termasuk Galuh. Wilayah Galuh dipecah menjadi beberapa pusat kekuasaan kecil, yaitu utama diperintah oleh Sutamanggala Imbagaran, diperintah oleh Adipati Jayanegara, Bojong Lopong diperintah oleh Dipati Karatabumi, dan Kawasem diperintah oleh Bagus Sutapura. Khusus kepala-kepala daerah yang berjasa membantu memumpas pemberontakan Dipati Ukur diangkat oleh Sultan Agung menjadi bupati di daerah masing-masing pada tahun 1634. Bagus Sutapura dikukuhkan menjadi bupati Kawasan pada saat itu antara Pamotan sampai Bojong Malang. Kepala daerah lain yang diangkat menjadi bupati antara lain Ki Astamanggala menjadi bupati Bandung dengan gelar Tumanggung Wiramatungka. Ki Warangwangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumanggung Wiradaha, dan Ki Somahita menjadi bupati Prakamuncung dengan gelar Tumanggung Tanubaya. Bagus Sutapura memerintah Kawasan sampai dengan 1653 Masehi. Sementara itu Dipati Imbangra yang dicurigai oleh pihak Mataram berpihak kepada Dipati Ukur dijatuhi hukuman mati pada tahun 1636. Namun putranya yaitu Adipati Jayanegara diangkat menjadi Bupati Gara Tangah. Imbanagara dijadikan nama kabupaten dan kawasan digabungkan dengan Imbangara. Demikianlah untaian cerita nyata yang pernah terjadi tentang pemberontakan Dipati Ukur dan penangkapan Dipati Ukur oleh Bagus Sutapura Adipati Kawasan. Dari berbagai sumber yang ada tentang jasa Bagus Sutapura yang telah berjasa menangkala pemberontakan yang dilakukan oleh Dipati Ukur. Selanjutnya tahun 1963, Bagus Sutapura diangkat sebagai dalam kawasan dengan gelar Tumanggung Sutananggala. Kedalaman kawasan sekarang bernama Banjarasari. Kedalaman kawasan resmi dibubarkan pada tahun 1810 Masehi berdasarkan berseluit yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Herman Dendels. Peninggalan dari kebesaran kedalaman kawasan yang tersisa sampai saat ini hanya berupa makam-makam dari para dalam kawasan yang berkuasa di kawasan beserta para pejabat kawasan. Di Banjarasari sendiri orang kebanyakan hanya tahu kawasan itu adalah salah satu desa di Kecamatan Banjarasari yang tidak ada sejarahnya. Selain itu, sekarang tidak tampak bahwa di Banjarasari dulu adalah sebuah kabupaten yang besar dan masyhur, ditatar Prahyangan dengan nama kawasan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk kembali menelusuri sejarah Nyecrak Galuh Mapa Patilasan. Sepertinya pemerintahan setempat khususnya Ciamis kurang memperhatikan sisa-sisa peninggalan dari kedalaman kawasan. Seandainya pemerintahan Ciamis sadar bahwasanya di Banjarasari masih ada sisa-sisa kebudayaan, dalam hal ini kedalaman kawasan, maka kawasan ini layak dijadikan sebagai situs wisata budaya yang ada di bumi Tatar Galuh tercinta.
Semoga tulisan singkat mengenai kebesaran kedalaman kawasan ini dapat memberikan hikmah suri tauladan kepada kita semua tentang jiwa pratoriasme Bagus Sutapura yang tercermin dalam jiwa diri sendiri. Pembagian Ajak. Pemberontakan di Pati Ukur berlangsung dari tahun 1628 sampai 1632 Masehi. Hal tersebut menggambarkan betapa sulitnya Mataram melakukan pengawasan terhadap Priangan yang memang jauh letaknya dari pusat kekuasaan. Berdasarkan latar belakang ini, konon kabar Sultan Agung berupaya untuk menjaga stabilitas di wilayah Priangan dan Karawang dengan cara melakukan reorganisasi terhadap daerah-daerah tersebut. Pembagian wilayah tersebut menurut Haraja Saputra menjadi sebagian berikut. Pertama, daerah Karawang, Lumbang Padi dan garis depan pertahanan Mataram bagian barat dijadikan kabupaten dengan statusnya tetap berada di bawah kekuasaan Wedana Bupati Priangan. Kedua, pada tanggal 9 tahun Alif, Wedana Bupati Priangan Tengah dibagi menjadi 4 kabupaten. Kabupaten Sumedang diperintah oleh Pangeran Dipati Kusumadinata merangkan sebagai Wedana Bupati Priangan. Ketiga, daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Sukapura, Bandungan, dan Parakamuncak. Untuk memerintah 3 kabupaten tersebut, Sultan Agung mengangkat 3 orang kepala daerah yang dianggap berjasa memadamkan pemberontakan di Pati Ukur, yakni Ki Warawangsa Umbul Surakarta menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumanggung Wirada, Ki Astamanggula Umbul Ciruburit menjadi Bupati Bandung dengan gelar Tumanggung Wiraguna Agung, dan Ki Somahit Umbul Sidangkasih menjadi Bupati Paramamuncak dengan gelar Tumanggung Tanubaya. Pengangkatan tersebut sebagaimana ditulis dalam suatu piagam. Ketiga, daerah Priangan Timur yakni Galuh dipecah menjadi 4 daerah, yaitu Utama, Bojong Lopong, Kertabumi, Imbang Nagara, dan Kawasen. Berdasarkan kisah dari sumber lainnya, Utama diperintah oleh Sutamanggala Imbangraga, diperintah oleh Adipati Jayanegara. Bojong Lopang diperintah oleh Dipati Kertabumi, dan Kawasen diperintah oleh Bagus Sutapura. Konon kabar Bagus Sutapura pada tahun 1634 diberikan jabatan bupati di Kawasem karena ia dianggap berjasa menaklukkan Dipati Ukur. Sementara Dipati Imbang Nagara yang dicurigai berpihak kepada Dipati Ukur pada tahun 1636 dijatuhi hukuman mati. Namun benarkah Dipati Imbang Nagara bersalah? Pasca Sultan Agung. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat Pertama atau Sunan Telagawangi. Kebijakan Sunan Amangkurat Pertama terhadap daerah bawahan pada umumnya sama dengan yang dilakukan Sultan Agung, terutama dalam hal melakukan reorganisasi kabupaten. Wilayah Mataram di bagian barat pada tahun 1656 sampai 1657 dibagi menjadi 12 ajek setingkat kabupaten. 9 ajek saat ini berada di wilayah Jawa Barat dan 3 ajek saat ini termasuk wilayah Jawa Tengah. Alasan Sunan Amangkurat Pertama membagi daerah tersebut dikarenakan pasca pemberontakan di Pati Ukur di Priangan, khususnya di Priangan Tengah masih kacau. Di samping itu ada kekhawatiran terhadap kedudukan Kompeni Belanda di Batavia semakin kuat dan benteng sedang melebar kekuasaan kewilayahan timur. Oleh karena itu, ia pun beranggapan untuk memperkuat Priangan Barat. Khusus sketch terhadap perbedaan versi antara Babat Cirebon dan Babat Pasundan. Karena Babat Cirebon tidak mengenal daerah Sekace melainkan Sindangkasih, sama dengan yang dijelaskan para penulis dalam merintas masa lalu silam sejarah Jawa Barat. Reorganisasi ini juga menghapuskan jabatan Wedana Bupati di Priangan. Terakhir dijabat oleh Pangeran Rangga Gempol ketiga atau dikenal pula dengan sebutan Pangeran Panembahan Bupati Sumedang pada periode 1656 sampai 1706. Reorganisasi daerah Priangan mengakibatkan jaban Bupati Sumedang yang semula bergeser pengampan menjadi sederajat dengan bupati lainnya di Priangan.
sama-sama bergelar ministerialis perantara Raja Majapahit dengan rakyat Priangan menurut R.A. Natanegara, menyebabkan ketidaksenangan Rangga Gempol ketiga. Ia ingin terus menjadi wedana Bupati Priangan sehingga memaksa Bupati Bandung Sukapura dan Prakara Muncang untuk tetap tunduk kepadanya. Akibatnya timbul konflik antara Rangga Gempol ketiga dengan ketiga bupati tersebut. Siapakah Bagus Saputra? Kembali kepada bahas pokok, siapakah Bagus Sutapura. Sebagian bahan untuk memperjelas pemakaian nama dalam Sutangga Putra Agus Sutapura. Penulis sajikan sekelumit sejarah kawasan berdasarkan tulisan dari Dr. Asta Raden Rangga. Pada saat pengaruh Islam dari Cirebon mulai berkembang dan masuk ke selatan, yaitu Galuh, yang sedang berkuasa di kerajaan Galuh adalah Prabu Jayaningrat, atau yang disebut juga sebagai Prabu Galuh Cipta Sanghyang. Raja Galuh tersebut telah menghilang dari istana kerajaan Galuh karena tidak mau masuk agama Islam, kemudian diganti oleh putranya Prabu Galuh Cipta Pramana dalam rangka untuk mengamankan daerah kekuasaannya agar tetap memegang tampuk kekuasaan. Maka Prabu Galuh Cipta Pramana mempersunting putri Maharaja Kawali yang bernama Tanduran di Anjuk. Sebelum melangsungkan pernikahannya, Prabu Cipta Pramana yang tadinya beragama Hindu terlebih dahulu mengikirkan diri untuk memeluk agama Islam. Kemudian Prabu Galuh Cipta Pramana memindahkan pusat kerajaan ke negara tengah. Di ini nantinya Prabu Galuh Cipta Pramana melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi para bupati yang memerintah imbang negara Bojonglor Utama, Kertabumi, dan kawasan. Salah satu putra Prabu Galuh Cipta Pramana yang menjadi Bupati Galuh mendapat julukan Adipati Panaikan yang memerintah pada tahun 1618 sampai 1625. Adipati Panaikan mempunyai istri 3 dan mempunyai putra 11. Di antara istri yang ada di daerah Kertabumi yaitu kakaknya dalam Kertabumi. Adipati Panaikan mempunyai 4 orang anak. Putra keempat Adipati Panaikan berasal dari istrinya yang bernama Nyi Tanduran Anom yang berasal dari kandungan negara Bonggas. Putra Adipati Panaikan dari Nyi Tanduran Anom bernama Wiradana atau juga menyebut Ki Among Raga Lintung Bulu atau disebut juga dalam Bongas. Ki Wiradana menggambarkan ke sebelah timur negeri asalnya yaitu negara tengah. Beliau kemudian menetap di pinggir sungai kawasan, bermukim dan Nengabawa beratapa. Sambil menyebaran agama Islam yang lama-kelamaan beliau menjadi pemimpin daerah tersebut dan akhirnya oleh rakyat disebut Dalem. Dari Dalem Bongas inilah nantinya menurunkan kepada Bagas Sutapura, lalu Tumanggung Sunanta menjadi bupati kawasan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.